Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan hadirin yang kami hormati, baru saja kita dengarkan dan ikuti bersama acara budaya unggulan RRI Singaraja, yaitu Sudang Lepet Jukut Undis atau SLJU bersama Pak Mangku Sumantri, Pak Tamtam, dan tentunya juga masyarakat Desa Tinggal-Tinggal. Dan masih bersama saya Irna, dan tentunya acara ini kami siarkan live di Pro 1 RRI Singaraja melalui frekuensi FM 97,9 MHz, 101,2 MHz, 106,2 MHz, streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Nah, selanjutnya kami akan hadirkan dialog siang ini, yaitu topiknya transformasi desa Tinggal-Tinggal melalui program Desa Digital. Dan kali ini saya bersama dengan 3 narasumber, yaitu Bapak Made Soeharte, Eskom MAP. Selamat siang Pak, selaku Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Terima kasih sudah bisa hadir siang ini di Desa Tinggal-Tinggal. Dan juga ada perbekal Kepala Desa Tinggal-Tinggal, yaitu Bapak Ikomang Adi Wirawan. Pak, terima kasih sudah menerima kami dengan baik di sini. Dan tentunya juga ada Bapak Putu Edi Gunawan, selaku Ketua Karang Taruna Desa Tinggal-Tinggal. Pak Putu, terima kasih juga sudah bisa hadir. Nah, ini kan kita berbicara soal tentang desa digital. Adalah desa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian, dan kualitas hidup masyarakat. Nah, saya langsung ke Bapak Kominfo Santi, boleh izin? Izin Bapak Made Soeharte, sejauh mana nih yang Bapak ketahui perkembangan implementasi desa digital di Kabupaten Buleleng saat ini? Iya, langsung di... Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada kami mengenai program Desa Digital. Iya, Desa Digital. Kalau secara umum sebenarnya Desa Digital itu adalah merupakan konsep pengembangan desa yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam pelayanan publik, kemudian tata kelola pemerintahan desa, dan juga terkait pemberdayaan ekonomi kerakyatan di desa. Jadi Kominfo dalam hal ini dalam mendukung kegiatan program Desa Digital itu, salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar, sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil. Jadi memang sampai saat ini memang Kominfo baru sebatas bisa melayani seluruh OPD yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk program Desa Digital ini kami bisa memberikan pelayanan untuk peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena kami memiliki lab komputer yang bisa kita manfaatkan untuk melatih aparat-aparat desa untuk mengembangkan kompetensinya mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jika ada permintaan dari pemerintah desa dalam hal ini perbekal untuk nantinya mengirimkan tenaga-tenaga ataupun aparatur desa ataupun masyarakatnya yang ingin meningkatkan kompetensi mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi, kami siap untuk memberikan layanan tersebut, baik itu misalnya desain grafis, kemudian programmer, kemudian video editing, dan lain sebagainya, kami siap untuk melayani. Kemudian di sisi lain kami juga mengelola server yang dipakai untuk melayani, menjalankan aplikasi sistem informasi desa. Jadi untuk server aplikasi sistem informasi desa dikelola juga oleh Dinas Kominfo Santi. Mungkin itu pendahuluannya. Baik. Berarti siap nih berbekal Pak Mekel untuk Desa Tinggal-Tinggal, karena memang transformasi Desa Tinggal-Tinggal sendiri melalui program Desa Digital. Bagaimana Pak transformasinya? Silakan Pak. Langsung ke desa, langsung ke Pak Mekel nih, Pak Mekel nih.
Ya, terima kasih atas waktunya dari Ibu narasumber yang cantik. Yang mengenai dengan transformasi digital di desa kami, itu kita bangun dari tahun 2021. Jadi kali ini RRI sudah datang secara langsung ke desa kami yang kedua hari ini. Tahun itu pertama tahun 2023. Jadi kami memang mengawali itu memang sangat pahit sekali bersama dengan Bapak Kadus dan juga perangkat desa yang lain yang kita berikan username akses untuk membuat data di sana atau mengedit data di sana. Jadi awalnya memang kita semua berbicara manual ya, manual tidak pakai sistem. Tapi Astokare sampai hari ini sudah di tahun 2026, sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi tentang profil desa melalui HP dia sendiri. Berarti program digital apa saja yang sudah berjalan di desa yang Bapak pimpin? Untuk programnya, Ada nggak? Programnya untuk layanan publik, ya layanan publik pertama, terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAM desa. Jadi perusahaan air minum desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya, kolektornya, dan juga pelanggan PAM desa itu bisa mengakses iuran atau berapa meter kubik yang dia pakai selama 1 bulan setelah petugas pencatat meter sudah melakukan catat meter. Nah, berarti masyarakat memang sudah sangat antusias hingga saat ini makin mengerti tentang desa digital ini atau gimana? Ya, sangat antusias. Sangat antusias. Order surat juga itu tidak perlu datang ke kantor desa, dari rumah sendiri, dari tempat kerja sendiri. Gitu. Oke, baik. Kita bergeser ke Pak Putu. Ini kan Karang Taruna, nggih Pak nggih. Ini seperti apa nih keterlibatan Karang Taruna dalam mendukung program desa digital di Desa Tinggal-Tinggal ini? Ini semua Ibu, atas waktunya kami dari Karang Taruna itu turut serta dalam berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat di Desa Tinggal-Tinggal terkait dengan program inovasi yang dijalankan oleh Bapak Mekal. Jadi teman-teman di Karang Taruna ini kan di desa tuh masih banyak yang awam Bu, masih banyak yang awam terkait dengan yang lanjut usia, masih banyak yang awam. Apa sih itu yang dibuat Pak Mekal kan gitu. Jadi teman-teman di Karang Taruna itu mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat yang masih belum paham terkait dengan desa digital ini. Jadi semuanya jadinya tahu apa sih fungsinya, bagaimana sih caranya, dan juga teman-teman kami yang di Karang Taruna itu kan tidak hanya ada di Desa Tinggal-Tinggal, melainkan banyak yang merantau ke luar daerah Bu. Jadi yang teman-teman di luar daerah itu kalau butuh surat untuk keperluannya di daerah tersebut tidak lagi pulang ke rumah. Kalau belum ada desa digital ini belum dia harus pulang ke rumah, belum memakan waktu lagi, belum di jalan seperti apa gitu. Jadinya mereka tinggal duduk di tempat mereka, mengorder surat atau keperluan lainnya, tinggal duduk, nanti setelah selesai di print di sana. Jadinya menghemat waktu lah gitu Bu. Oke, berarti selama beberapa tahun ini istilahnya Karang Taruna memang sangat berperan juga ya Pak ya? Selalu ikut membantu mensosialisasikan secara langsung dan juga melalui media-media sosial pribadi mereka juga disebarluaskan. Karena anak muda nih itu. Iya, karena anak muda. Ada zaman Gen Z sekarang. Iya. Kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, ini kan luar biasa nih Desa Tinggal-Tinggal nih. Pandangan Bapak nih, mungkin dukungan atau pengawasan atau seperti apa nih hoax-hoax yang saat ini memang lagi meresahkan ya hitungannya ya. Dan tentang data masyarakat Desa Tinggal-Tinggal, apakah baik-baik aja kalau memang mereka menggunakan aplikasi desa digital ini gitu. Terima kasih. Terima kasih. Memang dalam hal ini kami sangat mengapresiasi sekali dari Bapak Perbekal Tinggal-Tinggal yang sudah menuju
ke desa digital. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita harus memikirkan juga keberlanjutan daripada program-program yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga kita perlu juga memperhatikan terkait dengan keamanan data dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa Tinge-Tinge. Tentunya itu menjadi bagian yang harus juga kita perhatikan, dan tadi kita juga sudah berdiskusi dengan Pak Bekel memang ada hal-hal yang mungkin perlu nanti disempurnakan lah dari aplikasi yang sudah ada, karena memang untuk aplikasi itu tidak bisa kita sekali jadi, akan terus berkembang, baik itu dari segi pelayanannya, dari segi keamanannya, dari segi tampilannya mungkin dalam hal ini, apalagi dalam hal memberikan akses informasi kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, sekarang informasi yang banyak diminati oleh masyarakat itu adalah informasi yang dikemas dalam bentuk audio visual. Jadi nanti Pak Mekel dan Pak selaku Ketua Karang Taruna nanti bisa misalnya meningkatkan kompetensi dari masyarakat ataupun aparat desa di sini untuk membuat konten-konten sederhana yang bisa dinikmati oleh masyarakat desa di sini, terkait mungkin misalnya menyampaikan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui konten-konten yang kita kemas dalam bentuk audiovisual. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Ada target nggak Pak kira-kira Pak untuk Kabupaten Buleleng ini semua desa? Mungkin suatu saat nanti, beberapa tahun ke depan, semuanya sudah memiliki gitu ya? Memang tantangannya perlu kita kita libatkan semua pihak ya, karena Dinas Kominfo juga punya tugas. Yang pertama adalah tentunya untuk bisa menghilangkan blank spot yang masih ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Tentunya kami juga bekerja sama dengan seluruh Perbekel dan juga lurah yang ada di Kabupaten Buleleng. Apabila di wilayah mereka itu masih ada blank spot, misalnya sebagian wilayahnya ada yang blank spot, bisa menyampaikan ke Dinas Kominfo Santi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi adalah ruang digital ini yang utamanya sekali adalah kita membutuhkan konektivitas yang stabil dan lancar. Kalau kita koneksi sudah tidak ada, bagaimana nanti masyarakat bisa menjangkau atau mendapatkan pelayanan yang dalam bentuk digital. Mungkin itu. Oke, baik. Ini tadi Pak Kadis sudah berbicara soal tantangan. Saya juga pengen tahu nih tantangan dari Pak Mekel nih. Dari awal 2021 hingga sekarang 2021 kan? Sampai sekarang apa Pak tantangannya? Nanti Pak Putu juga boleh nih, tantangannya dari Karang Taruna seperti apa pandangannya? Silakan Pak Mekel. Ya, kalau tantangannya itu memang luar biasa. Jadi kita itu berbasis kardus ya. Di sana kardusnya itu turun lagi ke masyarakat secara door to door untuk memperbaiki data. Karena kita harus bisa punya data dulu satu desa, satu tunggal desa gitu. Nah, setelah ini sudah real semua, baru kita bisa menjalankan ini. Jadi boleh saya cerita sedikit tentang perjuangan kita, tantangan kita sangat berat memang. Karena Pak Kadus sendiri dia datang ke warga masyarakat, menginput semua, bukan hanya BNM address saja, tapi semua potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terus juga aset-aset juga, semua data akte kelahiran, KK dan sebagainya itu semua tercatat, nomornya semua tercatat, bahkan sampai SHM juga kita catat, berapa dia punya sapi dan sebagainya, babi, itu semua kita catat. Mungkin kalau bisa juga kita bisa petakan pohonnya, pohon kelapa, pohon mangga yang seperti itu juga kita catat, dia diinput juga, karena itu salah satu potensi di desa kita sendiri. Dan juga masalah gini juga, kalau Pak Kadus itu dulu kita tidak berikan kuota, Bu. Jadi mereka murni mengabdikan dirinya, itu kan kita pakai kuota. Pak Kadusnya pakai kuota, datang ke rumah-rumah langsung juga sekaligus take rumahnya sendiri. Jadi hari ini saya kalau misalnya mau menilai masyarakat saya sendiri di mana dia tinggal,
bagaimana dia keadaannya, rumahnya bagaimana, yang tinggal buka di laptop saja. Karena Google Earth bisa langsung datang ke rumahnya warga saya sendiri. Jadi di sana kita bisa menilai warga ini layak nggak mendapatkan bantuan renovasi rumah atau dan yang lainnya. Karena tampak depan, tampak dalam itu bisa kita telusuri langsung. Jadi real kita. Jadi yang ada perbedaan ya antara depannya Iya, sama seperti dalamnya itu. ya. Ya. Jadi selain itu juga karena dulu masyarakat keperluan apa itu kan harus datang ke kantor. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ketua Karang Taruna yang merantau jauh itu harus datang ke kantor bila perlu sesuatu kan. Kalau sekarang tidak. Jadi di sana ada masalah keamanannya itu ada yang memang akses dari warga itu sendiri, ada yang memang user yang sebagai operator. Jadi warga itu hanya bisa melihat penyedia gini aja, datanya saja. Misalnya jumlah penduduk, laki perempuannya, ya per banjar, juga kategori usia, berapa ada jumlah bayi, 0 sampai 1 tahun itu kita bisa lihat. Per banjar bisa kita lihat. Laki perempuannya juga sudah terpilah. Kategori agama juga bisa kita lihat. Ya, dan juga penerima-penerima bantuan, misalnya seperti BLTDD gitu. Nah, ini salah satu bentuk keterbukaan kami, Bu. Nah, bagaimana keterbukaan? Ya, bagaimana keterbukaan yang saya maksud dalam hal ini? Dalam BLTDD itu bantuan langsung tunai dana desa itu kan itu ditentukan di desa dalam forum musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD kan dalam hal ini mengundang tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, dari juga prajurit adat itu semua diundang, dikumpulkan siapa-siapa saja yang berhak dan bisa berpotensi mendapatkan BLTDD ini kan gitu. Nah itu kita sampaikan di sana, kita ada datanya di sana sehingga masyarakat dimanapun berada, khusus masyarakat desa Tinge-Tinge itu bisa menilai ini pemerintah desa kita sudah terbuka nggak, sudah pantas nggak ini mendapatkan BLTDD. Orang bisa mengakses itu. Oh ini dari Banjar ini namanya. Oh ini cocok. Oh ini cocok seperti itu. Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi. Kita terbuka. Beda dengan bantuan-bantuan yang lain seperti PKH, BPNT yang seperti itu kan di keluar namanya dari pemerintah pusat. Jadi intinya masyarakat lain bisa tahu bahwa oh ini tepat sasaran. Iya, itu keuntungan kita gitu. Dan juga masyarakat bisa mengecek desilnya juga dari HP dia sendiri. Tidak harus datang ke kantor desa. Kita sediakan semuanya di sana. Baik, luar biasa, tepuk tangan dulu. Benar ya desa Tinge-Tinge ya. Oke, sekarang ke Bapak Putu Edi Gunawan selaku Ketua Karang Taruna, nih tantangannya Pak selama ini seperti apa transformasinya? Tantangannya yaitu melawan rasa keyakinan dan kepercayaan teman-teman, Bu. Karena aplikasi ini apa sih? Berguna nggak buat kita? Tapi setelah kita jelaskan dan meyakinkan ke teman-teman bahwa ini loh dapat mempermudah, dapat kita bisa mengetahui program-program daripada Pak Mekelnya seperti apa, dan lama-kelamaan teman-teman itu mulai timbul rasa percaya terhadap apa yang telah dikerjakan dan dibuat oleh Bapak Mekelnya. Gitu, Bu. Termasuk nama-nama perangkat desa juga ada di sana kita bisa kasih. Kalau dulu kan masyarakat nggak tahu siapa nama sekdesnya, siapa nama ini, dan orang tahu cuma perangkat desa. Tapi di sana hari ini masyarakat kami tahu semua struktur jabatannya ada, nama lengkapnya ada. Bahkan acara-acara yang akan ada datang, misalnya ada acara apa juga di situ ada. Kalau yang seperti itu nggak ada. Okay. Nah, kita sampaikan melalui media sosial. Media sosial. Kita desa. Baik. Baik, ini untuk pendengar dan hadirin, kita memberikan kesempatan ya untuk yang hadir kali ini dari masyarakatnya langsung nih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Mekel, Pak Kadis Kominfo Santi dan juga Ketua Karang Tarunanya. Boleh kita, silakan Bapak. Mohon dibantu tim dari RRI Singaraja, nggih. Ada? Pinjam dulu Bapak, mohon maaf nggih. Mungkin dari pelanggan PAM desa juga mungkin. Oke, perangkatnya juga perangkat desa boleh nih Pelanggan PAM mumpung. desa. Pelanggan PAM desa. Oh ya, pelanggan PAM desanya juga nggih. Silakan siapa? Bapak Ibu, boleh. Silakan sebutkan nama nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Sosial. Perkenalkan nama saya Gusti Murauke. Saya di desa menjabat sebagai Ketua BPD. Oh, yeah. Jadi mungkin dalam saya ingin menanyakan kepada Pak Kadis barangkali ya, Pak Kadis, mohon maaf.
Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Mekel dan juga dari Karang Taruna tentang kondisi kami di desa. Kami masih banyak kekurangan dan mungkin perlu penyempurnaan barangkali. Mungkin Pak Kadis Kominfo barangkali ada nggak program ke depan, mungkin berupa pelatihan di desa kami pada anak muda untuk lebih mengenal tentang digitalisasi itu, sehingga apa yang kami lakukan di desa mungkin akan lebih sempurna lagi lah ke depan. Itu barangkali Pak Kadis, mohon maaf. Terima kasih.
dan ini ninde wenten koneksi Bali Smart Island punike. Nah, niki kan Bali Smart Island niki terhubung dengan Diskominfo, tapi koneksinya niki hanya di desa Kemanten. Terima kasih. Untuk program Bali Smart Island itu sebenarnya adalah program dari pemerintah Provinsi Bali. Jadi kami di daerah Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2024 ya, sampai 2024 kita menerima dana BKK dari Provinsi Bali yang kita gunakan untuk membiayai Bali Smart Island, jadi memberikan layanan koneksi internet gratis ke seluruh desa adat yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng. Ada 169 desa adat yang ada di Kabupaten Buleleng. Kami berikan koneksi internet gratis, dan juga DTW yang ada di Kabupaten Buleleng ada sekitar 200 mang ya? 239. Ya, sekitar 239 titik waktu itu yang sudah kami berikan untuk layanan internet gratisnya. Namun karena program dari pemerintah provinsi itu dihentikan di tahun 2024, jadi per tahun 2025 itu memang program Bali Smart Island itu tidak berlanjut Ibu, karena dana BKK yang diberikan oleh provinsi juga sudah tidak diberikan. Namun dengan kemampuan APBD yang ada di Kabupaten Buleleng sekarang ini, kita sebatas bisa memberikan sekitar, kalau kurang lebih mungkin 69 titik sudah kita berikan, 69 titik. Jadi ada DTW, ada beberapa titik-titik ya yang bisa kita berikan dengan anggaran yang kita kelola. Kita bisa memberikan sekitar 69 titik layanan internet gratis Ibu. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Oh, ada lagi. Baik Bapak, silakan lurus. Sebutkan namanya Bapak, ampura. Om Swastiastu. Dijang waste gede sumenake sana makin dijang metaken ini biaya membangun desa digital gitu macam ring pamkel gitu ya. Sana kaping kale niki ngenenen ring WIP sana wenten ring Purwodesa niki makin sampun terputus. Sampun api ring Kominfo Presiden harus nyamuang muali gitu. Wanda menikah atur pitakan tidak sukses semua Pak Gede. Mungkin langsung bisa dijawab Bapak. Oke, terima kasih Pak Jeru Klian Banjar Adat Taman Sari niki. Becik pisan niki dari Prajuru Adat. Mengenai dengan biaya, mungkin saya ceritakan dulu ya. Boleh. Ya, mengenai dengan biaya ini kita tidak ambil dari APBDes, jadi tidak mengambil dari dana desa. Tahun 2021 itu ada programmer datang menyampaikan kepada kami bahwa beliau pulang kampung mau memberikan support kepada desa. Begitu ceritanya dulu ya. Dan berikan sedikit gambaran, kami sangat tertarik dengan program ini dan menyampaikan kepada kita di pemerintah desa. Dan saya tanyakan berapa biayanya kalau saya pakai ini. Dia menyampaikan pakai aja dulu. Nanti kalau misalnya itu bermanfaat bisa dipakai di desa, baru kita berbicara masalah harga. Nah, karena dengan tekad yang kuat saya waktu itu saya sampaikan kepada sekdes saya bahwa di dana desa itu belum ada nomenklaturnya. Jadi kita belum bisa memakai dana desa. Nah, sehingga saya bertekad. Karena di sana cuma di angka 200.000 kalau nggak salah ya Pak, tadi ya 200.000 waktu itu. Setelah 1 tahun saya pakai, saya bertekad pakai uang saya pribadi pada saat itu. Nah, setelah sudah kita bisa mengembangkan PAM Desa di tahun 2022, pada saat itu kita bisa upayakan dari dari dana dari PAM Desa yang dikelola oleh PAM Desa kita. Jadi ada sisa sedikit di sana gitu. Itu yang terjadi sampai sekarang itu dibiayai oleh PAM Desa kita. Kenten ke Pak Jero, Punapi. Nah ini saya lagi jadi tertarik dengan PAM Desa ini. Mungkin boleh bercerita lebih lanjut seperti apa PAM Desa itu Bapak Michael? Saya ceritakan sedikit mengenai dengan PAM Desa. Saya dilantik di tahun 2019 18 Desember itu.
Nah pada saat itu kalau boleh juga saya ceritakan, tidak bermaksud untuk membandingkan dan menjelekkan seseorang gitu atau lembaga yang lain, bahwa memang itulah kenyataannya. 2019 itu di Desa Tinge-Tinge itu memang permasalahannya air bersih. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak itu harus dia bangun pagi kurang lebih sekitar jam 5 pagi. Itu dia harus mengantri di PET umum yang disediakan beberapa titik di desa, itu sampai sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi mereka tidak bisa bekerja. Dan juga pulang dari kerja bapak-bapaknya juga harus bukan ngantri lagi karena tidak dibuka lagi, cuman pagi aja. Jadi harus datang ke sana ke sini meminta air pakai jerigen biasanya. Itu yang terjadi. Nah, dengan tekad memang waktu itu memang benar-benar, karena saya ngabdi dengan tulus, Bu. Jadi tidak ada beban politik saya. Jadi saya bertekad pada saat itu mengumpulkan semua pelanggan desa sekitar kurang lebih sekitar 200 ya, mana gininya, Kuta Pamdesanya mana? Kurang lebih sekitar 210 orang pada saat itu. Kita kumpulkan di kantor desa, dia ngajak berbicara ke depan seperti apa, bagaimana langkah kita mengatasi kekeringan hari ini. Mereka setuju. Nah dari 5.000 yang sebelumnya diterapkan setiap bulan, yang tidak pernah juga mendapatkan air pelanggannya, itu saya rayu mereka mau di angka 20.000. Nah setelah di angka 20.000 dana terkumpul, baru kita bisa perbaiki kebocoran-kebocoran yang ada di jalan dan sebagainya. Nah setelah kita tutupi itu, debit air menjadi besar kan, pelan-pelan baru kita mulai lagi terapkan perkubikasi. Jadi kita pasang meteran, waktu itu juga kita dapat dana dari Pamsimas, kita pasang meteran sedikit demi sedikit, yang bocor kita perbaiki. Dan Astungkare sampai hari ini itu dari 210 pelanggan yang saya terima di 2019, sekarang sudah berjumlah 951 pelanggan. Dan semua di seluruh pelosok desa, di Desa Tinge-Tinge, semua sudah teraliri air bersih. Luar biasa, ya. Pak Mekel, usaha dan juga kerja kerasnya ya. Ya. Baik, pendengar dan juga hadirin ya. Oh, yang satu lagi yang belum dijawab yang mana tuh? Oh iya, silakan. Wifi-nya Bapak, Ampura Niki. Seperti yang dia sampaikan tadi, untuk program Bali Smart Island dari Provinsi Bali per tahun 2024 itu terakhir kali dilaksanakan. Karena kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng menerima dana BKK dari provinsi untuk melaksanakan program Bali Smart Island tersebut. Jadi dulu kami memberikan itu sesuai dengan anggaran ataupun dana BKK yang kami peroleh. Jadi sekarang memang kami baru sebatas bisa memberikan kurang lebih di 69 titik. Kebanyakan daerah tujuan wisata yang kami berikan. Untuk membantu memang di samping mempromosikan daerah wisata yang ada di Kabupaten Buleleng, juga untuk membantu proses e-ticketing yang ada di masing-masing daerah tujuan wisata. Mungkin sedikit ya bisa kita, mungkin sebatas saran Pak Mekel nih, bagaimana misalnya kita bisa karena seperti yang dia sampaikan tadi bahwa dalam hal kita mewujudkan program desa digital, yang paling utama itu adalah konektivitas ya. Bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh konektivitas. Jadi mungkin dari apa yang disampaikan masyarakat tadi, bahwa mereka masih menginginkan adanya layanan internet gratis di wilayah desa Tinge-Tinge gitu. Kan gitu Pak Mekel. Mungkin saran saya ada di salah satu desa nih Pak, langsung saja nih Desa Tembok dulu, dia sampai menjadi juara 1 nasional di tingkat nasional dengan cara apa? Mereka menabung sampah masyarakatnya. Dengan mereka menabung sampah, mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, bisa saja nanti masyarakat dihimbau untuk menabung bank sampah, kemudian untuk dipakai membiayai internet gratis yang akan dipasang di wilayah desa Tinge-Tinge ini Pak Desa, Pak Prebel. Mungkin sedikit saran saja dari kami. Jadi misalnya dari masyarakat dihimbau untuk menabung bank sampah, ada yang mengelola bank sampahnya, nanti hasil dari bank tabungan sampah ini
digunakan untuk membuat layanan internet gratis yang ada di, misalnya ada berapa titik, misalnya ada 3 titik yang bisa diberikan dengan misalnya jumlah bank sampah yang sampah yang ada yang bisa dijual gitu, berapa hasil dari bank sampah itu kita gunakan untuk berlangganan internet di salah satu provider yang ada di wilayah Desa Tinggal ini. Mungkin itu yang dari kami. Ya, ide yang bagus juga ya Pak ya, Astengkare bisa berjalan dengan baik. Baik, ini karena mohon maaf kita mungkin langsung dengarkan saja, mungkin ada harapan pesan juga sebagai closing statement dari masing-masing Pak Mekel, Pak Kadis dan juga Pak Karang Taruna. Pak Putu silakan. Mungkin dulu atau Pak Kadis silakan. Pak Mekel nggih silakan. Yeah, terima kasih ini sebagai sekalian closing statement dan juga masukannya Pak Kadis tadi bagus sekali bahwa mungkin setiap desa mempunyai inovasi yang berbeda ya. Tapi kalau di sini Pak, dengan masuknya sekarang jaringan-jaringan internet itu, Astengkare yang sebelumnya ada blank spot itu sudah kita teratasi, dan juga semua sekolah Pak, sekolah SD 1, SD 2, SD 3 dan TK kita juga sudah fasilitasi dengan WiFi gratis, sudah kasih. Dan termasuk juga di rumah yang pribadi juga saya sediakan WiFi gratis ya pada masyarakat yang memang mau menggunakan gitu. Pak Kadis silakan sebagai closing statementnya. Terima kasih. Kami dari Kominfo Santi tentunya sangat mengapresiasi sekali ya program yang dilaksanakan oleh Bapak Perbekel Desa Tinggal dengan menyediakan layanan digital untuk masyarakat Desa Tinggal. Tentunya seperti yang disampaikan tadi bahwa bagaimana kita bisa menyediakan konektivitas yang utamanya, karena itulah yang menjadi sumber utama kita bisa melaksanakan layanan secara digital. Kemudian untuk aplikasi tentunya seperti yang disampaikan tadi, saran kami tentunya ini untuk perbaikan ke depan, jadi tentunya aplikasi yang ada bisa nanti dikonsultasikan ke Dinas Kominfo Santi, nanti dari teman-teman yang memang punya kompetensi dalam hal ini, misalnya untuk memberikan assessment daripada aplikasi ini dari segi keamanannya, nanti dari segi pengembangannya dan lain sebagainya, bisa kami memberikan masukan sehingga kedepannya tentunya aplikasi yang dikelola oleh pemerintah Desa Tinggal ini menjadi lebih sempurna lagi. Mungkin itu closing statement dari kami. Terima kasih. Bersama Pak Kadis. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja untuk closing statementnya, tetap berproses karena setiap proses ada pelajaran yang didapat, dan juga setiap proses dan pelajaran yang dinikmati dan dijalankan dengan baik, yakin hasilnya juga akan baik. Terima kasih. Astengkare, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Made Suharto Eskop MAP, Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Perbekel Desa Tinggal, Ikomang Adi Wirawan, dan Ketua Karang Taruna Desa Tinggal Bapak Putu Edi Gunawan. Baik, pendengar dan hadirin, dengan demikian tuntas sudah acara budaya kami yang dirangkaikan dengan dialog siang ini, yaitu dengan topik transformasi Desa Tinggal melalui program Desa Digital. Saya Irna dan mewakili tim kerabat kerja RRI Singaraja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Kami kembali ke studio.